Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Selasa siang 24 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Masih kita di dalam Al-Babul Ashir fil mubadarati ilal khairat wa hath man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab yang ke-10 tentang bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan dan perintah siapa yang menghadapi sebuah kebaikan untuk menghadap kepadanya dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Jadi bab ini, penulis menginginkan dari bab ini adalah salah satu adab dan akhlak seorang muslim, yaitu apabila di hadapannya ada jalan kebaikan, maka dia berlomba-lomba untuk menjalani jalan kebaikan tersebut. Dia bersegera untuk menjalani jalan kebaikan tersebut tanpa ragu-ragu. Pada pertemuan sebelumnya sudah sampai kepada hadis yang kedua di dalam bab ini. Kita masuk hadis yang ketiga, dan penulis rahimahullahu taala berkata, an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud, apa pendapatmu jika aku mati? Maka di manakah tempatku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di dalam surga. Lalu orang tersebut melemparkan beberapa kurma yang ada di tangannya. Lalu orang tersebut maju berperang melawan musuh sampai akhirnya dibunuh atau terbunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita jelaskan hadis ini. Jabir yang dimaksud dari perawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau, bapaknya dan ibunya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Jabirnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Haram juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ibunya Aminah binti Tha'labah juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa kisah yang menarik dari Jabir atau dari bapaknya dulu deh. Abdullah bin Amr bin Haram. Jadi kan namanya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini termasuk dari orang-orang yang ikut baiat kedua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Bai'atul Aqabah. Ada sekitar 60 sampai 70 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut Bai'atul Aqabah. Termasuk di dalamnya Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Amr bin Haram, beliau meninggal di peperangan Uhud. Ketika meninggal, maka sang anak yang meriwayatkan hadis ini, Jabir, membuka kainnya dan menangis. Lalu para sahabat melarang untuk menangis. Lalu datang bibi beliau, Fatimah binti Amr, juga menangis. Lalu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabkih aw la tabkih, fa innal malaikah lam tazal tudhilluhu hatta rufi'." Wahai kalian keluarga Abdullah bin Amr bin Haram, kalian menangis atau tidak menangis, maka masih saja malaikat menaungi jasadnya sampai akhirnya diangkat ruhnya. Ini keistimewaan dari bapaknya Jabir, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga ada kisah menarik tentang Abdullah, bapaknya Jabir ini, Abdullah bin Amr bin Haram. Suatu hari Rasulullah SAW memanggil Jabir, "Ya Jabir, ubashiruka ya bani." Wahai Jabir, aku beritahukan kepada engkau kabar gembira. Innallah ahya abaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bapakmu. Faqala tamanna. Kemudian Allah berfirman kepada bapaknya Jabir, Abdullah bin Amr bin Haram, "Silahkan engkau berangan-angan." Kemudian kata bapaknya Jabir, ini berkaitan dengan jihad kan? Kata bapaknya Jabir, Abdullah bin Amr bin Haram, "Uridu an tarudda ruhi ila dunya." Aku ingin engkau mengembalikan ruhku sehingga aku kembali ke dunia. Hatta uqtal marratan ukhra, sampai aku dibunuh lagi saat berjihad sekali lagi. Ini menunjukkan bahwa orang berjihad saat mati berjihad itu adalah sebuah keindahan bagi orang yang mati berjihad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katabtu annahum ilaiha la yurja'un." Aku sudah menetapkan bahwa orang-orang yang mati syahid tidak akan kembali. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Ada hadis yang berkaitan dengan ini, masih berkaitan dengan jihad, riwayat Bukhari dan Muslim. Ma ahadun yadkhulul jannah wa yuhibbu an yarudda ila dunya wa laysa lahu ma fil ardi syai' illa syahid lima yara minal karamah. Tidak ada seorang yang masuk ke dalam surga dan ingin kembali ke dunia, padahal di dunia dia tidak memiliki apa-apa, kecuali orang yang mati syahid. Kenapa? Karena saat dia terbunuh, dia menemukan kemuliaan.
saat dia terbunuh dia menemukan kemuliaan. Ini mungkin menggugah kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau minimal berangan-angan mati dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Abdullah bin Amr, bapaknya Jabir, dan Amr bin Jamuh, ketika perang Uhud, mereka berdua sudah menggali kuburan mereka agar kalau mati dikubur di situ. Dan akhirnya mereka mati syahid di situ, kemudian dikubur. Karena ada banjir, akhirnya dipindah kuburannya. 48 tahun setelah wafatnya Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Jamuh, maka keadaannya seperti ketika dia dalam keadaan mati syahid. Diceritakan dia ada punya luka, kemudian tangannya memegang begini, kemudian tangannya ingin diluruskan, kembali lagi. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa orang yang meninggal di dalam medan pertempuran, maka jangan dikira sebagai orang yang mati, akan tetapi hum ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jabir bin Abdullah kunyahnya adalah Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Haram bin Amr bin Haram, dan beliau termasuk 12 orang nuqaba dari kaum Ansar, yaitu para pemimpin dari kaum Ansar. Salah satu hal yang menarik dari Jabir, dan ini patut kita contoh, adalah keteguhan untuk senantiasa lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita, ja'at 'airun, datang para pedagang hari Jumat, wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedang khutbah. Datang para pedagang, fanfalata illa 12, maka hampir seluruh sahabat pergi kepada pedagang tersebut yang datang dari Syam, jual beli, kecuali tinggal 12 orang. Salah satunya aku pada saat itu. Lihat di sini bagaimana keteguhan seorang Jabir radhiyallahu anhu. Pantas beliau meriwayatkan hadis ini memang. Jadi ada kisahnya gitu. Meriwayatkan hadis ini karena keteguhan memegang teguh, lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Cerita itu tadilah yang mengakibatkan turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Jika mereka melihat sebuah perniagaan, maka mereka bangun dan meninggalkan engkau berdiri, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa orang yang tadi tidak bangun. Di antaranya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tidak ikut perang Badar karena disuruh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya. Begitu juga tidak ikut perang Uhud karena sama menjaga saudari-saudarinya. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma termasuk dari minas sahabatil muktsirina fi riwayatil hadis. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Hadis beliau sekitar 1540 hadis. Banyak. Kemudian Jabir bin Abdullah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur beliau sekitar 94 tahun. Dan dikatakan beliau adalah orang yang paling terakhir meninggal di kota Madinah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun 78 Hijriah di kota Madinah. Sahabat Nabi yang paling terakhir
mati di kota Madinah atau meninggal di kota Madinah dikatakan atau diriwayatkan adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Taib. Di sini Jabir bin Abdullah berkata, qala rajulun, ada seorang lelaki berkata. Ada yang mengatakan lelaki ini namanya Amr bin Hammam. Amr bin Hammam. Amr bin Hammam, tetapi beliau ini meninggalnya bukan di perang Uhud, sedangkan ini kan disebutkan di perang Uhud. Amr bin Hammam, beliau meninggal di perang Badar. Yang jelas ada seorang laki berkata kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud. Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Sebabnya adalah orang-orang kafir Quraisy ingin membalas dendam kekalahan mereka pada perang Badar. Kemudian lelaki ini bertanya, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku mati di medan pertempuran, maka di mana tempatku? Ini menunjukkan bahwa para sahabat senantiasa fokusnya adalah bagaimana bisa masuk surga atau jauh dari api neraka. Selalu memikirkan kehidupan setelah kematian. Di mana tempatku? Kalau aku mati syahid. Maka Rasulullah SAW bersabda, fil jannah. Ada yang menarik dalam riwayat Imam Hakim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang rajulun aswad, seorang lelaki berkulit hitam, muntinur rih, baunya tidak enak. Mungkin Ustaz Arif, Ustaz Mukhlasin tahu. Kalau kita di masjid di kota Madinah, ya, maka baunya tidak enak, bau badannya. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku berjihad dan mati di medan pertempuran, maka di mana aku? Maka kata Rasulullah SAW, fil jannah, di dalam surga. Lalu akhirnya dia berjihad dan mati. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mayat tersebut dan berkata, bayyadallahu wajhak, Allah menyinari wajahmu, wa tayyaballahu jismak, dan Allah mewangikan badanmu, wa aktsara malak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak nikmatmu di dalam surga. Ini beberapa tambahan riwayat yang disebutkan oleh beberapa orang yang mensyarah hadis ini. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Maka kemudian orang tersebut melemparkan kurma yang ada di tangannya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, itu kan sayang kurma dilempar. Maka jawabannya itu sedikit. Mungkin 3, 4, sedikit. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, bahwa orang ini bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku berperang dan mati, di mana aku tempatku? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, di dalam surga. Kata Rasul, kemudian orang ini melihat kurmanya yang ada di tangannya. La in huyyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Sungguh jika aku menghabiskan kurma-kurmaku ini, padahal cuma beberapa kurma, mungkin kalau makan lebih daripada 3 menit, 5 menit, maka sungguh ini adalah kehidupan yang panjang. Nah, ini inti pendalilannya. Bersegera mengerjakan amal-amal baik, tidak menunda-nunda, tidak ragu nunda-nunda. Dan ini juga mudah-mudahan menjadi pemicu bagi kawan-kawan yang kita berjuang bersama di sini mengurus pesantren, agar meluangkan lebih waktunya. Kalau antum kerja jam 8 sampai jam 4, ya itu memang tugasnya begitu. Yang lebih dari itu yang istimewa. Itu yang istimewa. Oh, saya sudah melakukan tugasnya. Oh iya, itu tugas antum. Itu kewajiban.
Yang lebih dari itu yang istimewa. Dan tidak menunda-nunda dan tidak mikir-mikir panjang. Yang jelas orang tersebut kalau seandainya aku menghabiskan kurma-kurma ini, maka dia adalah kehidupan yang sangat panjang. Tsumma qatal hatta qutil. Kemudian dia berperang sampai akhirnya meninggal. Taib. Inti pendalilan dari hadis ini adalah bersegera mengerjakan amal-amal saleh, tidak menunda-nunda. Bersegera mengerjakan amal-amal saleh. Dan ini kunci dari amal soleh selalu tertunda. Besok aja deh mulai belajar membaca Al-Quran kembali. Besok aja deh mulai belajar menghafal Al-Quran. Besok aja deh. Besok aja. Maka jangan. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika engkau masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Kerjakan sepagi itu juga. Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Kerjakan pagi itu juga. Lebih cepat, lebih baik. Ini inti pendelannya. Adapun beberapa pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama, yang sangat luar biasa dari kebiasaan para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu senantiasa berfikir, fokus pikirannya bagaimana bisa selamat di akhirat. Itu yang ada selalu dalam benak para sahabat Nabi, yang harus kita warisi. Bagaimana saya masuk surga? Bagaimana saya sukses? Ini yang harus kita warisi dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah para sahabat Nabi bertanya untuk beramal. Ini juga yang harus kita warisi. Bukan hanya sekedar referensi pengetahuan. Bertanya, mempelajari sesuatu untuk mengamalkannya. Sebagaimana sahabat ini, langsung dia buang, kemudian langsung berperang. Dan ini terlihat dalam beberapa kejadian, di antaranya ketika sholat Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah SAW kemudian setelah berkhutbah, beliau mendatangi tempat wanita dan mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar fa inna ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, perbanyaklah istighfar. Aku melihat kalian adalah wanita-wanita yang makhluk-makhluk yang paling terbanyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Bilal radhiyallahu anhu membuka kain. Maka para perempuan melemparkan cincin, gelang, mereka kalung mereka. Bersegera. Ilmu diamalkan, bukan ilmu sebagai hafalan, pengetahuan belaka. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu apakah setiap yang berjihad masuk surga? Maka jawabannya tidak. Man qatala fi sabilillah, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar agama Allah tinggi, nampak, menang, maka dialah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang berperang kemudian dikatakan dia berjihad di jalan Allah, tetapi berperangnya bukan untuk karena dikatakan sebagai pemberani, syaja'atan, atau berperangnya bukan karena hamiyatan, karena ingin mempertahankan kabilah, mempertahankan suku, bukan. Tetapi berperangnya agar agama Allah tinggi. Kemudian, bolehkah kalau ada orang berperang di jalan Allah, bolehkah kita nyatakan dia sebagai penghuni surga? Sebagaimana hadis ini? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah." Tidak ada orang yang terluka
saat dia berjihad di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita ada orang mati berjihad melawan orang kafir, kita nyatakan dia syahid, nggak boleh. Dia di dalam surga, nggak boleh. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha tahu niatnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu niatnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada hadis pelajaran dari hadis ini juga adalah zuhdus sahabah fid dunya. Zuhudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di kehidupan dunia. Apa yang ada di tangan, padahal makannya cuma sebentar, tidak sampai beberapa jam, cuma mungkin 5 menit, 3 menit, tetap dibuang demi untuk menggapai manfaat di akhirat. Dan pengertian zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Adapun pengertian wara' adalah tarkul halal khasyata al-ifdha ila al-muharram, meninggalkan yang halal karena khawatir masuk ke dalam sesuatu yang haram. Nah, ini beberapa pelajaran menarik. Semoga kita tambah semangat untuk beramal saleh, terutama kita di lingkup pesantren, yang mudah-mudahan ini pertemanan terus sampai ajal menjemput kita, entah saya duluan atau antum duluan. Yang jelas kita tetap mengurus pesantren ini sampai selesai, sampai jatah kita selesai di dunia ini, dan lebih bersemangat lagi, dan tidak memikirkan apa gantiannya untuk saya kalau melebihkan waktu daripada biasanya. Apa gantiannya untuk saya di dunia? Maka cukuplah gantiannya di akhirat, dan itulah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.